Hai teman-teman, saat ini kami dari kelompok 1 sedang menuju salah satu kawasan hutan dengan tujuan khusus atau biasa disebut dengan KHDTK, yaitu Hutan Penggaron. Hutan Penggaron ini berada di Kelurahan Susukan, Kecamatan Ungaran Timur, Kabupaten Semarang. Perjalanan kali ini bertujuan untuk mengamati apa saja yang dapat ditemukan di sana. Apakah kami melihat sesuatu yang baru di sana? Mari saksikan video ini. Sejak tahun 2020, Undip dipercaya untuk mengelola lahan seluas 100 hektar oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam bentuk KHDTK. Tujuan KHDTK adalah sebagai bidang penelitian dan pengabdian multidisiplin, terutama berkaitan dengan bidang pertanian dan kehutanan, dan dapat dimanfaatkan oleh Sivitas Undip. Lokasi lahan tersebut berada di Hutan Penggaron. Hutan Penggaron dipilih sebagai KHDTK karena dianggap memiliki infrastruktur yang tersedia dan telah diteliti oleh tim Pascasarjana Undip. Sivitas Undip berperan aktif dalam menjaga kelestarian yang terdapat pada lokasi tersebut dengan melakukan penanaman pohon secara massal, seperti yang telah dilakukan di tahun 2020 dengan menanam sebanyak 1063 pohon. Acara tersebut merupakan salah satu langkah dalam mencapai tujuan Sustainable Development Goals. KHDTK Wanadipa memiliki tujuan agar kawasan tersebut dapat berfungsi sebagai field laboratory, di mana dalam mencapai hal tersebut, berbagai inovasi dari disiplin ilmu diterapkan. Satu dari inovasi berbagai disiplin ilmu yang terdapat dan diterapkan di KHDTK Wanadipa adalah Sustainable Bioenergy dan Feed Production, yang bertujuan untuk menghasilkan bioenergi dan biokomposit dan menghasilkan pakan ternak dengan memanfaatkan mikroalga. Di sana terdapat kolam budidaya mikroalga yang dapat menghasilkan biomasa yang nantinya akan dikultivasi dengan kemampuan produksi yang tinggi. Pada lokasi ini juga dapat ditemukan beberapa hewan peternakan seperti sapi dan kambing, di mana hal ini nantinya akan dikembangkan menjadi Integrated Farming System Plus, pengembangan sistem pertanian dan peternakan. Limbah pertanian dan peternakan yang dihasilkan pun akan dimanfaatkan sebagai umpan untuk produksi biogas. Berjalan menjelajahi luasnya kawasan ini memberi gambaran betapa indahnya alam. Pepohonan rindang sepanjang mata memandang seakan mengajak untuk menikmati keindahannya. Di antara banyaknya pepohonan di sana, terdapat beberapa tanaman yang sudah masuk dalam kriteria langka ataupun sedang menuju ke sana. Beberapa jenis tanaman yang kita temukan adalah pohon pete, pohon pisang, Spirulina sp, pohon pepaya, Mimosa pudica, kencana ungu, pohon mangga, tanaman ketul, dan pohon sono keling yang sudah masuk dalam kategori terancam punah. Tanaman mangga merupakan tumbuhan genus Mangifera yang memiliki ciri khas pada buahnya yang berdaging yang memiliki rasa yang manis. Biasanya, tanaman mangga dimanfaatkan buahnya oleh masyarakat untuk dimakan dan bagian daunnya itu juga dapat dimanfaatkan sebagai suplemen herbal. Lalu, kami menemukan tanaman pisang. Tanaman pisang merupakan tanaman famili Musaceae yang memiliki ciri khas berupa daun-daun berpelepah, tulang daun menyerip seperti lancet, batangnya semu, dan bunga tunggal. Musaceae dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai sumber pangan, tanaman hias, dan masih banyak lagi. Kemudian kami menemukan tanaman sono keling.
Tanaman yang memiliki nama latin Dalbergia latifolia ini atau yang lebih dikenal masyarakat dengan kayu snorkeling merupakan salah satu jenis tanaman hutan yang diminati sebagai bahan furniture maupun bangunan. Ciri khas kayu snorkeling berwarna hitam dengan tekstur keras yang membuatnya menjadi incaran masyarakat sebagai bahan dasar furniture. Namun, tanaman ini dikategorikan sebagai tanaman yang rawan punah, sehingga perlu untuk dilakukan perlindungan terhadap tanaman ini. Kawasan ini memiliki sumber daya hayati yang berlimpah, alam yang memberi sehingga kita bisa memanfaatkannya. Walau kita juga harus bijak dalam memanfaatkannya agar bukan hanya kita yang dapat merasakan kebaikannya. Upaya penghijauan dan penanaman berbagai jenis tanaman dilakukan dengan tujuan menjaga kelestarian dan generasi berikutnya. Profesor Sri Puryono selaku penanggung jawab KHDTK berkata, tujuan penanaman adalah untuk mendukung ketahanan pangan, ketersediaan oksigen, dan keberlangsungan anak cucu nantinya. Selain dari penanaman pohon, pada Sadis Natalis Undip yang ke-63 disertai dengan pelepasan 63 ekor burung seperti burung kapodang, terkuku, perkutut, dan jala kebo. Terdapat banyak spesies hewan yang dapat ditemukan pada lokasi ini selain dari yang dilepas tadi. Keanekaragaman yang ada di kawasan ini memerlukan perhatian. Selain dari adanya beberapa spesies yang memang terancam punah, tapi kondisi alam ataupun faktor-faktor lain seperti campur tangan manusia juga dapat merusak keanekaragaman tersebut. Selain dari pemanfaatan untuk penelitian dan pengembangannya dalam bidang sains, KHDTK juga direncanakan untuk dikembangkan menjadi kawasan ekowisata dan pemberdayaan masyarakat. Dengan rencana ini, maka bukan hanya mahasiswa, dosen maupun Ciftas Undip, namun masyarakat pada umumnya juga mampu belajar dan ikut andil dalam menjaga dan melestarikannya. Setelah puas melihat dan mengagumi pemandangan yang terpampang di sana, kami memutuskan untuk pulang. Dalam perjalanan kami untuk meninggalkan kawasan ini pun kami masih disuguhi dengan pemandangan yang menenangkan mata. Hingga terbesit sebuah pemikiran, akankah tempat seperti ini dapat ditemukan dan semakin banyak jumlahnya di masa depan atau kawasan seperti ini akan hilang karena tidak ada yang peduli dan memperhatikannya? Akankah kita menjadi bagian dari mereka yang berusaha menjaganya atau kita hanya akan membiarkan semua menghilang? Teman-teman juga telah melihat keindahannya, bukan? Mungkin lokasi ini jauh dari tempat kalian, tapi bukankah banyak tempat dengan keindahan serupa yang menunggu untuk dijaga dan dilestarikan, bukan hanya dimanfaatkan dan dilupakan? Mungkin apa yang kita lakukan tidak akan menghasilkan jika dilakukan sendiri, tapi ketika pikiran yang sama bergabung dan bergerak bersama, hasil yang didapat pun akan semakin jauh lebih hebat. Mulailah dengan mengambil langkah dan berjalan bersama.